Film kali ini menceritakan suatu serangan alien dan kepunahan penduduk bumi. Scene diawali pada tahun 2022. Hiduplah Danny Foster bersama keluarganya yang sedang merayakan Natal bersama. Ia memiliki anak bernama Murray dan juga seorang istri cantik bernama Lily. Danny juga memiliki ayah, tetapi hubungannya tidak baik dengan ayahnya karena ayahnya dulu menelantarkan dirinya waktu kecil. Adegan berpindah. Danny sedang menerima telepon dari sebuah pekerjaan sebagai ilmuwan. Walau sudah berharap Danny tidak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan, Danny pun sedikit marah. Untuk mengalihkan rasa kekecewaannya, Danny pun sambil menonton pertandingan sepak bola bersama anak dan istrinya. Murray berkata kalau ayahnya tidak perlu khawatir karena semua akan baik-baik saja. Ketika pertandingan berlangsung, ada kejadian aneh. Terjadi sebuah portal waktu dari masa depan terbuka dalam pertandingan itu. Beberapa prajurit keluar dari sana. Ada beberapa komandan dan dia berkata kalau mereka datang dari 30 tahun di masa depan. Our last hope. Winning this war. Ketika bumi sedang berperang melawan alien dan dalam waktu singkat semua manusia akan musnah kecuali kalian akan menolong mereka. Setahun kemudian kekacauan terjadi di dunia. Sebagian orang dikirim ke masa depan untuk berperang dan banyak dari mereka yang juga tidak akan kembali. Since only 50% of the military will be anxiously awaiting their turn. Scene berlanjut. Danny sedang mengajar di sebuah sekolahan sebagai guru biologi. Namun, murid-muridnya sudah tidak ada semangat lagi untuk belajar. Ketika Danny bertanya pada muridnya untuk membicarakan suatu hal, seorang murid di sana bernama Martin mengangkat tangan dan mengatakan tentang gunung vulkanik yang merupakan hobinya. Volcanoes are nature's fury, guys. Sedangkan yang lain membicarakan kesedihan mereka karena kehilangan salah satu keluarganya. Tak lama kemudian, Danny mendapatkan pesan karena dia terpilih sebagai prajurit untuk dikirim ke masa depan. Dia pun segera menjalani pemeriksaan kesehatan. Petugas di sana berkata kalau ia akan mati dalam 7 tahun mendatang. Thank you. Move your shirt, please. Danny diberi sebuah alat untuk bisa pergi dan kembali dari masa depan setelah tugasnya selesai. Danny juga pernah menjadi pasukan khusus militer dan dia pernah perang di Irak 15 tahun yang lalu. Sedangkan di sisi lain, Lily sedang melakukan konseling dengan orang-orang yang pernah berperang di masa depan dan mereka yang biasanya mengalami trauma hebat. Not until we're all dead. Kemudian Danny pun menemui istrinya untuk memberitahu kalau dia terpilih sebagai prajurit. Lily meminta suaminya untuk tidak pergi dan melarikan diri bersama. Do not ask for yourself, ask for me. Ask for me. Danny kemudian menemui ayahnya yang sudah lama dia lupakan. Danny untuk meminta bantuan melepaskan alat yang tertanam di tangannya. Di tengah perbincangan, mereka bertengkar tentang sang ayah yang meninggalkan dia dan ibunya dulu. Ayah Danny berusaha menjelaskan, tapi dia tidak mau mendengarkan. Danny tak mau memaafkan ayahnya dan dia pun membatalkan niatnya untuk melepas alat yang tertanam di tangannya. Begitu sampai di rumah, Lily mengetahui suaminya akan pergi berperang. Danny berusaha menenangkan istrinya dan dia berkata kalau dia hanya akan pergi selama 7 hari dan dia tetap akan pasti kembali. Danny juga menyampaikan rencana kepergiannya ke Murray. Mendengar hal itu, Murray merasa sedih dan sedikit khawatir. Orang-orang yang terpilih untuk berperang
segera mendatangi pangkalan untuk berkumpul dan mendapat arahan. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil yang belum pernah bertempur. Petugas berkata, kelemahan alien berada pada perut dan lehernya. Mereka akan pergi selama 7 hari, dan kalau masih hidup, dimanapun mereka berada, mereka semua akan kembali secara otomatis. Terlihat salah satu prajurit, ini adalah Charlie, yang berbaju pink, namanya Dorian. Mereka berada di tim yang sama dengan Danny. Dari kejauhan, mereka membicarakan Dorian yang sudah 3 kali pergi ke medan tempur. Kemudian mereka sedang menerima sedikit informasi yang perlu diketahui. Komandan berkata, tugas mereka mencegah kepunahan manusia, dan mereka menamai alien di masa depan dengan sebutan White Spike atau paku putih. Dan 1 hari dalam seminggu, alien tersebut akan kembali ke sarang mereka untuk berhibernasi. Dan di hari itu juga adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk menyerang. Ketika mereka menunggu waktu keberangkatan, tiba-tiba alarm berbunyi dan mereka harus pergi lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Orang-orang yang akan pergi dikumpulkan di dalam hanggar untuk dikirim ke masa depan, dan mereka akan mendarat kira-kira 1 atau 2 meter dari permukaan tanah. Satu persatu mereka terhisap ke dalam portal, dan karena ada gangguan teknis, kebanyakan dari mereka tidak selamat. Mereka terjatuh jauh dari permukaan tanah. Beruntung, Danny, Charlie, dan Dorian berhasil mendarat dan langsung dihadapkan dengan pemandangan medan pertempuran yang sangat menyeramkan. Danny mendapatkan sambungan komunikasi dari komandan yang berwenang di masa depan. Ia berkata, alien telah menyerbu kota dan akan dibersihkan dengan cara dibom dari atas. Namun, sebelum hal itu terjadi, komandan meminta agar Danny dan timnya menyelamatkan para ilmuwan yang terjebak di salah satu laboratorium yang berada di sana. Danny dan yang lain perlahan bergerak dan mulai membagi tugas pada timnya. Dengan hati-hati, mereka mulai menuju lokasi yang diperintahkan. Begitu sampai di lab, keadaan di sana sudah hancur berantakan. Tumpahan darah tersebar di mana-mana. Dorian pun mengambil cakar dari alien yang sudah mati sebagai souvenir. Yang lain sedikit merasa khawatir. Tak lama kemudian, mereka menemukan kalau semua ilmuwan telah meninggal dan tak ada yang satu pun selamat. Komandan meminta mereka untuk mengambil seluruh data penelitian dan juga serum berwarna biru dari sana. Dengan cepat, mereka pun bergerak. Di tempat lain, pesawat penghancur lepas landas untuk menjalankan misinya. Setelah mendapatkan semua hal yang diminta, mereka pun segera pergi dari sana dengan menuruni tangga secara perlahan. Tiba-tiba alien mengetahui keberadaan mereka. Lalu alien menyerang dengan beringas. Pertempuran pun terjadi. Satu persatu prajurit itu mati, dan alien itu memiliki kulit yang cukup kuat untuk ditembus oleh peluru. Kelemahan mereka pada leher dan perutnya, itu diujarkan oleh komandan tadi. Pasukan lain berusaha membantu mereka, dan alien masih mengejar di belakang. Mereka juga berpacu dengan waktu, karena sebentar lagi pesawat tempur akan meratakan tempat tersebut.
Dani dan teman-teman benar-benar terjepit dan berusaha keluar dari sana secepat mungkin. Teman mereka yang sudah tidak bisa bergerak berusaha menahan untuk mengorbankan dirinya. Ketika sadar dan ini sudah berada di ruang perawatan, ia melihat kalau Charlie selamat. Mereka segera menemui Dorian yang menyalahkan pada Dani pada pertempuran sebelumnya. Dorian berkata kalau dirinya akan mati dalam 6 bulan ke depan dikarenakan penyakit kanker yang dideritanya. Itu sebabnya dia rela dikirim untuk berperang ketiga kalinya, karena Dorian ingin mati dengan caranya sendiri. Keren bro. Tidak lama kemudian ingin berbicara dengan Dani, dan setelah berkenalan, komandan itu bernama Murray Foster. Ya, dia yang merupakan anak kandung Dani sendiri di masa depan. Mengetahui hal tersebut, Dani pun terkejut. Murray bercerita kalau dia berhasil menjadi ilmuwan. Dani merasa bangga pada putrinya. Dia juga menjelaskan dalam beberapa minggu ke depan manusia akan benar-benar musnah dari bumi, dan Murray membawa ayahnya ke masa depan bukan untuk menghabiskan waktu bersama, tapi untuk suatu alasan tertentu. Murray menunjukkan alien langka yang terdeteksi berkelamin perempuan. Para jantan mengorbankan dirinya untuk melindungi si betina, dan tugas mereka adalah menangkap si betina untuk diteliti dan harapan bisa mendapatkan racun untuk membunuh semua alien di bumi. Dalam perjalanan, Murray menjelaskan suatu hari alien tiba-tiba berada di bumi tanpa terdeteksi oleh radar ataupun satelit manapun. Rusia adalah negara pertama yang diserang, dan dalam waktu 3 tahun lalu para alien menyerang semua tempat yang ada, seperti di Eropa, Asia, Afrika, dan lain-lain. Dani bertanya tentang kematiannya yang akan terjadi dalam 7 tahun ke depan, tetapi Murray tidak mau menjelaskan. Akhirnya mereka datang dan sampai di sarang betina. Para prajurit sekuat tenaga mencoba meringkusnya, tetapi betina itu sangatlah kuat dan mengamuk. Murray berusaha membantu, tetapi mereka semua bukanlah tandingan dari alien tersebut. Alien jantan dengan cepat berdatangan. Dani pun turun tangan untuk membantu mereka. Setelah bekerja keras, betina tersebut berhasil diringkus dan secepatnya dibawa pergi dari sana. Alien jantan yang marah menyerang mereka dari berbagai arah. Beruntung Dani dan Murray selamat. Setelah keadaan aman, Murray bercerita kalau Dani meninggalkan dia dan ibunya ketika Murray berusia 14 tahun, dan mereka berdua bercerai. Dan pada saat Murray berusia 16 tahun, Dani yang meninggal karena kecelakaan. Mendengar hal tersebut, Dani merasa tidak percaya kalau dia sanggup meninggalkan anak dan istrinya yang sangat dicintai. Enlighten me. What happened? That nearly killed Mom, you know. And then you were gone. Singkat cerita, mereka pergi ke markas utama di Bahamas untuk memulai penelitiannya. Tempat itu sangat aman, berada di tengah laut, jauh dari para alien. Alien betina itu dibius agar tidak mengamuk, dan Dani berusaha membantu putrinya untuk membuat racun yang dibutuhkan. Tapi diperlukan ribuan percobaan untuk mendapatkan formula yang tepat, dan sebagian besar usaha mereka gagal. Murray tidak menyerah dan mencobanya lagi dan lagi. Sedangkan waktu Dani di sana sudah tidak lebih dari 21 jam lagi. Setelah itu dia akan kembali ke masa lalu
Keesokan harinya, Muri meminta kepada ayahnya, jika berhasil menciptakan racun, dia ingin agar Danny membawa racun tersebut ke masa lalu untuk diproduksi secara massal, agar serangan alien bisa dihentikan lebih cepat. Dan itulah kenapa Muri membawa ayahnya ke masa depan. Tiba-tiba tes dilakukan berhasil. Dengan didapatkannya kecocokan 100%, Danny yakin racun tersebut ampuh untuk membunuh alien. Alien betina yang mengetahui hal tersebut bangun dan meminta bantuan kepada alien jantan dengan cepat. Tak lama kemudian, alien jantan langsung menyerang markas manusia. Danny dan Muri segera keluar untuk mengamankan racun yang mereka dapat. Pertempuran seru pun terjadi. Setelah berhasil kabur, si betina meminta yang lain untuk menyerang Muri dan Danny. Mereka berdua terpojok dengan alien di sekeliling mereka, dan mereka pun terjatuh. Kapal jemputan pun pindah ke lokasi lain, dan semua bangunan hangus terbakar. Karena merasa kematiannya hampir tiba, Muri meminta maaf kepada ayahnya atas semua ucapan kasar yang dia katakan sebelumnya. Waktu Danny pun hampir habis, dan Muri menyerahkan racun yang diciptakannya ke Danny. Dan Muri berpesan kepada ayahnya agar mencegah peperangan dengan alien tidak terjadi. Betina datang ke sana dan menarik Muri bersamanya. Muri pun jatuh dan dia meninggal. Dan Danny kembali ke tempat asalnya. Begitu sadar, Danny memberikan racun tersebut untuk diproduksi dan komandan berkata kalau portal ke masa depan sudah rusak dan mereka tidak bisa pergi lagi ke sana. Ternyata Charlie selamat dalam keadaan yang terpukul. Istri Danny menyambut kedatangannya dan segera membawanya pulang ke rumah. Muri membuat ucapan selamat datang untuk ayahnya. Ketika malam tiba, Danny tidak bisa tidur dan memandangi putrinya. Kemudian dia bercerita kalau di masa depan dia bertemu dan bekerja bersama anaknya. Danny mulai mencari cara untuk menyelamatkan kehidupan di masa depan agar peperangan tidak pernah terjadi dengan alien. Keesokan harinya, Danny bertemu dengan Dorian yang meminta bantuan. Ya, walau sempat menolak, Dorian pun akhirnya setuju. Danny dan Dorian pun menemui Charlie, dan mereka membawa cakar alien tersebut untuk diteliti. Mereka menemukan pada cakar tersebut terdapat abu vulkanik yang berasal dari Cina, dan segera menemui Martin, muridnya, yang tahu banyak tentang gunung vulkanik. Danny pun menanyakan bagaimana alien itu muncul di Rusia, memiliki abu vulkanik dari Cina. Martin menjawab, kemungkinan itu terjadi ketika adanya ledakan gunung berapi yang terjadi berapa ratus tahun yang lalu, dan abu vulkanik tersebut tersimpan di dalam es yang membeku. Mereka berkesimpulan kalau air itu ada di dalam bumi sejak ratusan tahun lalu. Setelah mendapat jawaban, Danny pun meminta pemerintah untuk membantu mereka menghabisi alien tersebut sebelum mereka bangkit dari tidurnya. Tapi orang itu tidak percaya dan menolaknya untuk membantu. Akhirnya Danny meminta bantuan ayahnya untuk membantu mereka terbang ke Rusia. Dan persiapan pun dilakukan. Mereka segera pergi dan mendarat ke lokasi yang sudah ditentukan. Setelah mencari mereka, akhirnya berhenti di tempat dengan radiasi elektromagnetik di bawahnya. Tempat itu segera diledakkan agar mereka bisa masuk ke dalam. Begitu telah terbuka, Danny dan kawan-kawan segera melakukan pencarian. Ice and water. Dan dugaan mereka benar, kapal alien yang besar berada di sana. Dan mereka memutuskan untuk menyerang pada saat itu juga. Mereka segera memasuki kapal tersebut dan menemukan alien masih berada dalam cangkangnya yang siap untuk menetas kapan saja. The white spikes.
Dani dan teman-temannya segera menyuntikkan racun yang mereka bawa. Dan alien itu langsung mati seketika. Namun, hal tersebut membuat alien-alien lain terbangun dari tidurnya. Dorian mengorbankan dirinya untuk meledakkan kapal dari dalam. Sebagian alien yang berhasil keluar langsung dihabisi oleh ayah Dani dan Charlie. Karena jumlah alien terlalu banyak, Dorian akhirnya yang meledakkan kapalnya dari dalam. Dan yang selamat mengetahui dari sang ayah kalau si betina berhasil melarikan diri. Mereka pun segera mengejar alien betina dan berhasil menemukannya. Sudah ditembaki berulang kali, betina itu tidak mati juga, dan dia pun menghilang. Tiba-tiba, alien itu kembali muncul dan menyerang mereka. Dani dan ayahnya berjuang keras untuk membunuh makhluk tersebut. Ketika ayah mencoba mengorbankan dirinya, Dani pun tiba-tiba menyerang dari belakang. Everything. Dan akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Dani. Kemudian masa depan umat manusia terselamatkan. Dani pulang ke rumah membawa ayahnya untuk dikenalkan pada keluarganya. Dan cerita pun selesai. Kemudian pesan yang dapat diambil dari film ini dari saya, jangan lupa untuk mendaftar vaksin. Karena kalau tidak, alien ini akan muncul. Sekian, tetap dukung channel ini untuk berkarya. Matur nuwun.